Saya percaya, saudara, orang-orang yang militan dalam Tuhan. Saya suka begini, saudara. Hujan boleh hujan, tidak masalah. Banyak orang butuh hujan, saudara. Tapi kita butuh Tuhan. Amin, saudara. Nah, mari kita belajar firman Tuhan. Malam hari ini saya mau bagikan sebagian dari firman Tuhan. 3 ayat yang saya mau bagi buat saudara sekalian pada malam hari ini. Mari buka bersama dengan saya Efesus pasal 3 ayat yang ke-19. Surat Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Efesus 3 ayat yang ke-19 dikatakan, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Lalu kalimat berikutnya, firman Tuhan berkata, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Alkitab mengatakan, Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Seluruh kepenuhan Allah. Apa artinya itu? Amplified Bible menerjemahkan dengan kalimat, may have the richest measure, suatu ukuran yang paling kaya of the divine presence, dari hadirat ilahi. Paulus berdoa supaya kamu memperoleh ukuran yang paling kaya, porsi yang paling kaya dari hadirat ilahi, and become a body, dan menjadi satu tubuh, wholly filled and flooded with God Himself, yang dipenuhi seluruhnya, bahkan dibanjiri oleh Allah sendiri. Indah sekali ungkapannya. Paulus berkata, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dan dia berkata, itu artinya supaya ukuran porsi yang paling kaya dari divine presence, hadirat yang ilahi itu memenuhi kamu, bahkan engkau dipenuhi dan dibanjiri dengan Allah sendiri di dalam kehidupanmu. Luar biasa, saudara. Nah, saya katakan kemarin, kalau kita melihat perjanjian lama, Allah itu memakai akan orang-orang tertentu, memakai barang tertentu, atau memakai tempat tertentu untuk menyatakan akan kemuliaannya. Dalam perjanjian baru, dia memakai akan tubuhnya, yaitu gerejanya, saudara dan saya. Nah, kalau sampai dikatakan bahwa kita mendapatkan kepenuhan Allah, kita penuh dan dibanjiri dengan Allah sendiri, maka tidak mengherankan kalau hadiratnya itu bisa sampai menembus ke fisik kita. Mengapa orang didoakan jatuh? Itu karena manifestasi daripada kuasa Allah yang bekerja pada orang itu. Kenapa ada banyak manifestasi yang secara fisik nampak? Itu merupakan wujud daripada pekerjaan roh Allah yang begitu dominan dalam kehidupan seseorang, sehingga menjamah dia sampai ke fisiknya. Nanti kita akan melihat video dari Rodney Howard-Browne. Saudara mungkin akan terkejut bagaimana manifestasi dalam bentuk holy laughter. Orang bisa dibuat tertawa tapi keluar dari rohnya. Bukan ketawa karena geli, ada sesuatu yang geli dia pikirkan, tapi rohnya yang bersuka cita. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu, kalau kita memperhatikan akan apa yang sering kali kita saksikan dan sering kali terjadi, sebetulnya bukan hal yang aneh. Yesus sendiri mengalami hal ini. Ketika dia sedang berjalan ke rumah Yairus, ketika anaknya sakit dan akhirnya mati, di tengah jalan ketika orang banyak itu mendesak dia, ada seorang wanita yang Alkitab katakan sudah 12 tahun sakit, dia pendarahan dan uangnya dihabiskan untuk pergi berobat dan tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Lalu wanita ini berkata, asal aku jamah jubahnya, maka aku akan disembuhkan. Nah, aneh sekali ketika dia menjamah jubah daripada Yesus, Alkitab berkata, Anda periksa dalam Alkitab saudara, Yesus tahu ada sesuatu tenaga, power yang keluar dari tubuhnya, sampai dia bertanya, siapa yang menjamah aku? Nah, murid-muridnya berkata, Yesus katanya, ini begitu banyak orang mendesak engkau. Ada banyak orang yang menempel akan tubuhmu. Ada banyak orang memegang menjamah engkau. Kenapa engkau bertanya siapa menjamah aku? Nah, yang luar biasa, Yesus mengerti kalau orang jamah dia asal menjamah,
dengan menjamah dengan kehausan dan kelaparan akan kuasa Allah dalam kehidupannya. Saudara, ketika wanita ini beriman, asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dia berkata, mungkin Tuhan tidak punya waktu buat aku, tapi asal aku jamah jubahnya saja, aku akan disembuhkan. Nah, iman seperti itu yang muncul dari kehausan dan kelaparan akan Tuhan yang begitu besar, ketika dia jalankan, dia praktekkan. Yesus mengatakan, ada tenaga yang keluar dari tubuhnya. Artinya, secara fisik, Yesus merasakan ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Kalau Anda masuk dalam pelayanan roh seperti itu, saudara akan bisa merasakan bahwa dunia spiritual itu bisa dirasakan. Bahkan dalam tingkat tertentu, fisik kita bisa merasakannya. Saya mengalami beberapa kali, saudara. Kalau seandainya saya mendoakan seseorang atau mendoakan banyak orang, saya tahu kapan saya harus mulai, saya tahu kapan saya harus berhenti. Kenapa? Karena saya merasakan itu. Tidak asal tumpang tangan, tapi saya ngerti kapan saya harus berhenti. Kenapa saya harus berhenti? Kadang-kadang, saudara, ini seperti begini ya, yang saya rasakan begini. Seperti ada sesuatu yang mengisi hidup saya, hati saya. Ketika saya menumpangkan tangan, saya tahu ada sesuatu yang dialirkan. Namun pada saat tertentu, tiba-tiba itu berhenti, dan saya merasa hilang. Apa yang di dalam ini, yang tadinya begitu meluap-luap, tiba-tiba lenyap. Pada waktu itu hilang, saya tahu saya harus berhenti. Kalau saya teruskan, tidak akan ada apapun yang terjadi, saudara. Atau yang kedua, dalam pelayanan pengalaman selama setahun lebih ini, kalau sampai menumpangkan tangan misalnya, kadang-kadang ketika masih belajar, kita susah membedakan mana gerakan dari roh Tuhan, mana yang karena emosi manusia. Nah, begitu emosi manusia, kita mulai melangkah sedikit, mulai coba mendoakan, menumpangkan tangan, ternyata tidak ada apa-apanya. Dan di sini tahu bahwa ini bukan yang dari Tuhan, saudara. Ngerti? Nah, bahkan apa yang dia mau kerjakan, kita harus belajar untuk mentaati dia. Kalau dikerjakan semau-maunya, tidak bisa. Jadi kalau ada orang berkata, itu semau-maunya, itu miliknya, itu dia hebat, bukan sebetulnya. Hanya karena ketaatan untuk menjalankan instruksi dari Tuhan. Hanya itu saja. Nah, hal yang sama dengan kehidupan saudara dan saya. Ketika rohnya melanda kita, ada banyak anak Tuhan yang tidak bisa memanfaatkan momentum itu. Ambil contoh seperti yang terjadi tadi. Tiba-tiba kuat sekali. Dan cara dia bekerja beda. Kita nggak pernah bisa mempredik, menduga kapan dia bekerja. Ketika dia turun, sebetulnya setiap kita harus bertanya, Tuhan, apa yang harus aku perbuat sekarang? Lalu kita punya hati siap. Nanti Roh Kudus dalam hidupmu, yang saya katakan kemarin, mengerti akan apa yang Bapak sebetulnya inginkan, itu akan memberitahukan kepada saudara. Nah, apa yang dia beritahukan kepada saudara, itu harus dikerjakan. Dan hasilnya pasti dahsyat. Kenapa? Karena iman itu berasal dari rema sebetulnya. Rema itu apa? Bagian dari logos, firman Tuhan, yang dihidupkan oleh Roh Kudus, diberikan khusus kepada kita pada saat yang khusus. Nah, kalau kita terima rema, artinya itu merupakan pekerjaan roh Allah. Paulus berkata, kita punya roh iman yang sama. Spirit of faith yang sama. Nah, kalau dia berkata sesuatu, kita harus berbuat sesuatu, dikerjakan dalam kehidupan kita. Itu akan mampu memberikan perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Ada beberapa teman bersaksi, saya dengar dari kemarin orang-orang mulai bersaksi bagaimana Tuhan menyembuhkan dia dari penyakit yang ada setelah didoakan. Apa sebetulnya rahasianya? Rahasianya adalah satu. Kerajaannya akan turun sejalan kalau kehendaknya jadi. Kalau kehendak Tuhan dituruti, pada saat yang sama kerajaan surga akan turun di tengah-tengah kita. Nah, waktu kerajaannya turun di tengah-tengah kita, itulah saatnya kuasanya dinyatakan. Yesus berkata begini, kalau aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, itu tandanya bahwa kerajaan Allah sudah turun datang di tengah-tengahmu. Jadi Roh Kudus itu selalu keterkaitannya dengan ketaatan kita atas perintahnya. Ambil contoh begini, saudara.
Misalnya, tapi ini contoh yang tidak baik sebetulnya ya. Tapi saya akan berikan supaya gampang. Begini, ada peraturan begini. Siswa tidak boleh les dengan gurunya sendiri. Tidak boleh. Kalau siswa les dengan gurunya sendiri, repot. Ujian bocor semua. Ya, karena tiap bulan kita memberikan imbal jasa kepada guru yang ngelesi kita. Nah, kalau itu imbal jasanya lebarannya dikasih, Paskah dikasih, Natal dikasih, lalu apa? Kebangkitan Tuhan ya dikasih terus nanti lama-lama kan gurunya sungkan, ujian bocor semua itu soal-soalnya. Jadi ada peraturan kalau sampai ngelanggar dua-duanya kena skorsing. Nah, kalau seandainya ada sekolah yang tidak ada peraturan seperti itu, lalu Anda les dengan guru tertentu. Nah, kebetulan ini guru yang killer. Nanti kalau les itu cari guru yang killer, saudara, yang suka membanteni murid. Tapi kalau muridnya sendiri kan tidak dibantai, karena dia gengsi kan. Lalu biasanya kita minta les dengan dia. Nah, biasanya begini, saudara. Guru-guru itu memang sebetulnya akan memberitahu ujiannya kira-kira keluarnya apa. Dia akan tahu dari soal-soal teman-temannya yang lain bahwa kira-kira ujian akan seperti ini. Nah, kalau kemudian sampai akhirnya kita les, lalu guru ini berkata pada kita, sekarang mari kita latihan soal, gitu. Nah, itu biasanya tanda menjelang ujian bahwa kira-kira ya itulah yang akan keluar, saudara. Lalu kita diberi soal-soalnya, dan dia berkata, pelajari ini. Kalau sampai kita tidak mau mempelajari, yang rugi siapa, saudara? Kita sendiri. Ya gurunya juga nggak enak. Loh, kenapa murid itu gagal? Padahal sebetulnya dia sudah beritahu, ini loh ujiannya seperti ini. Dengan Tuhan hal yang sama terjadi. Nah, saya diberitahu begini, saudara. Ketika saya di SMP di Dominico, itu beberapa guru saya menjelang ujian akhir dan mau tes ke Loyola, kami diberi pelajaran khusus ekstra. Dan tanpa mereka memberitahu bahwa itu ternyata pelajaran itu adalah materi ujian untuk masuk Loyola. Saya sudah dengar kabar burung banyak, tapi nggak terlalu yakin. Tapi pada waktu saya berkata begini, baiklah saya pelajari semua, saya pelajari. Jadi saya pelajari habis-habisan semua materi tambahan yang mereka beri. Ketika ujian masuk Loyola, rata-rata saya hampir 9, saudara. Langsung diterima. Lalu kemudian ada cerita lagi. Waktu saya masuk Loyola, diberi sebagai pelajaran, ini kepala sekolahnya ngomong begini. Banyak orang yang gagal masuk Loyola karena gagal waktu wawancara. Nah, dia memberitakan satu hal, membocorkan rahasia untuk masuk Loyola. Siapa yang tahu masih berlaku, ada yang mau ke sana, dengar saya baik-baik, saudara. Kepala sekolah saya berkata begini, seorang pastor, dia berkata begini. Kalau mau diterima di sini, dalam wawancara kalau ditanya, kenapa kamu mau masuk Loyola? Ada satu jawaban kunci yang langsung bisa membuat kamu diterima kalau ujianmu berhasil. Apa itu? Karena kalau mereka dulu 2 ujian, tertulis dan wawancara, dan yang banyak kali gugur wawancara. Nah, kalau wawancara tanya, kenapa mau masuk Loyola? Jangan bilang, oh sekolahnya bagus, begini-begini. Kami sudah tahu memang sekolah kami paling bagus. Jadi tidak perlu dipuji begitu-begitu, sudah tahu. Yang membuat kami akan pasti menerima Anda adalah, kalau kamu berani berkata begini, karena saya ingin meneruskan di perguruan tinggi. Nah, itu tujuan pendidikan ini. Kalau kamu kelak mau sekolah di perguruan tinggi, pasti berkata gitu, saya terima. Pada waktu itu ada seorang teman yang dua tahun di bawah saya. Dia sudah berhasil dalam tes di lesannya tertulisnya. Tinggal dia harus ikut ujian tes wawancara. Saya beritahu satu rahasia, saya beritahu. Saya bilang, nanti kalau kamu ditanya ini, jawab ini, jangan jawab yang lain. Ketika dia jawab, saudara, walaupun ujiannya itu pas-pasan, diterima. Waduh, bunga yang tak karuan, saudaraku. Lompat-lompat, terima kasih. Kenapa? Saya membocorkan rahasia dari sekolah itu. Ngerti? Roh Kudus itu kerjaannya sama. Bukan dengan konotasi negatif, tidak. Dia kan tahu apa yang dalam hati Bapa. Yang paling ngerti manusia kita siapa? Roh kita. Yang paling tahu akan Allah siapa? Roh Allah. Nah, roh Allah yang tahu segala-galanya ini ngerti apa yang Bapamu sebetulnya inginkan dan sediakan buat kamu. Ketika kita dibawa masuk dalam hadirat Tuhan, itu tanggung jawab pemimpin pujian, pemain musik berat sekali. Kalau mereka mampu menyenangkan hati Bapa, meraba persis kehendak Bapa,
maka dia akan turun ketika kehendaknya jadi, kerajaannya akan turun. Ketika kerajaannya turun, Roh Kudus akan membisikkan kepada kita. Itu contohnya seperti Musa. Musa itu hampir dibunuh Tuhan sendiri. Untung istrinya ngerti apa yang harus dibuat. Siapa yang membocorkan? Roh Kudus. Dibisiki istrinya Sipora itu. Gini. Dia kerjakan, Musa nggak jadi mati. Jadi Roh Kudus ini untuk kepentingan kita membocorkan apa yang Bapak inginkan. Dan itu memang tugasnya dia. Bapak mau dia buat begitu. Kalau Anda abaikan, siapa yang rugi? Kita sendiri, saudara. Makanya belajar. Bukan cuma di gereja engkau merasakan hadirat Tuhan. Gereja menurut saya sebagai tempat untuk kita bersama-sama. Lebih gampang tentu. Nanti kalau pulang ke rumah, di tempat kita masing-masing, belajar, bergaul, bersekutu dengan dia. Karena ini yang membocorkan semua ujian Anda ini. Kalau Anda nggak punya ini, blank, nggak ngerti apa-apa. Apa yang harus kuperbuat, kita nggak pernah mengerti. Jadi rahasianya cuma satu. Belajar untuk meraba apa yang dia mau sampaikan. Dan taati, saudara. Kalau kita berani mengerjakan ini, oh luar biasa, saudara. Dari hal yang paling sederhana sampai hal yang paling rumit, dia mampu memberikan pertolongannya dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saya mau saksi sedikit ya. Ini kejadian sudah lama sekali, tapi saya belajar sesuatu. Kadang-kadang dia sense of humornya tinggi, rasa humornya Tuhan itu tinggi. Satu kali begini, saya diundang satu kota, pelajar yang undang saya. Pelajar, saya sudah tahu ini anak-anak ini hebat, tapi secara keuangan mereka lemah. Jadi saya ngerti, saya ke kota itu, saya beli tiket pulang pergi. Saya punya kebiasaan kurang baik. Kalau pergi-pergi, tidak pernah periksa dompet saya. Ini ada uang atau tidak, kadang-kadang nggak periksa, langsung pergi, saudara. Ya, itu agak menyulitkan kadang-kadang. Saya ke kota itu, saya sudah bawa tiket pulang pergi 2. Jadi saya sudah aman. Datang khotbah. Selesai khotbah, busnya langsung ke airport. Sampai di airport, ditinggal loh. Ternyata pesawatnya sudah berangkat. Jadi harus pakai flight berikutnya agak sore. Saya bilang, nggak apa-apa lah, saya tunggu di airport. Ya, tapi karena Bapak salah, Bapak harus bayar denda. Ya, berapa dendanya? Dilihat sama dia, kalau tidak salah pada waktu dia minta Rp15.000 dendanya. Oke, saya bayar. Lupa nggak periksa dompet. Saya lihat dompet saya, itu tinggal uang 5.000, saudara. Kaget saya. Zaman itu saya belum punya kartu kredit, jadi saya hanya mengandalkan uang cash. Saya buka, cuma 5.000, kurang 10.000. Tutup lagi dompetnya. Ya, saya bayar nanti ya. Oh boleh katanya. Masukkan dompet lagi, bingung saya mau kemana. Saya telepon teman, pada waktu itu koin telepon Rp50. Saya ada 2 telepon. Saya telepon sekali, saya putar, koinnya masuk, nggak nyambung, saudara. Jadi itu telepon korupsi. Mau terima uangnya, nggak mau jasanya, saudara. Masuk. Telepon bisa korupsi. Yang kedua saya coba telepon lain, masuk akhirnya. Ini koin terakhir. Masuk koin terakhir, saya bilang, saya terlambat, tolong dijemput lagi. Mereka jemput lagi, sampai airport, saya balik ke tempat saya nginep. Di tempat saya nginep, ada 2 teman hamba Tuhan yang saya kenal baik sekali. Kalau saya berkata gini, tolong pinjam 10.000, diberi nggak? Pasti diberi. Saya ngomong terus terang, diberi nggak? Pasti diberi. Ini mereka orang-orang baik. Waktu mau masuk rumah, sudah mikir begitu. Di sini bicara. Berani, tidak usah minta orang. Berani, hanya berharap kepadaku. Mikir, saudara. Tapi ini keras ini. Kalau Tuhan yang suruh, berani. Saya berkata begitu. Kalau gitu, masuk kamar, tidur. Jangan temui orang. Nanti iman bisik-bisikmu keluar, gitu. Ya, iman bisik-bisik itu, bantu doalah, saya ini kurang 10.000. Itu padahal minta sebetulnya, saudara ya. Itu namanya iman bisik-bisik, saudara. Lalu saya masuk, saya bilang, wah sorry saya terlambat. Saya mau tidur tapi capek sekali. Ya sudah, saya masuk kamar, nyalakan AC-nya, saya tidur. Sore, saya mandi, dijemput sudah. Jemput berangkat nih. Sampai mau ke airport. Saya angkat tas saya lagi. Saya bilang, Tuhan, saya nurut. Teman saya 2 sudah pulang. Gak ada orang lagi. Jadi saya melangkah, setiap langkah kaki saya itu beratnya luar biasa rasanya, saudara. Mau ke mobil itu beratnya luar biasa. Ngerti ini sampai di airport, kelantar lagi. Mau mengharapkan siapa? 10.000 itu kalau nggak punya, saudara.
sama dengan 100 juta sama, saudara. Pada waktu itu betul ada. Roh Kudus berkata, kamu sudah bilang berani. Saya bilang, dengan pertolonganmu Tuhan. Lalu saya jalan, saudara. Masuk mobil, tutup dalam nama Yesus. Boom. Berangkat, saya bilang. Ngerti tidak mikir apa. Terus mulai keluar mobilnya. Ketika mau keluar halaman, ada orang anak muda ngejar, teriak-teriak sama saya. Pakung, katanya. Saya bilang, ada orang cari saya. Sebentar, ini mungkin biasanya minta pelayanan atau apa. Saya pikir sudah mau cepat-cepat. Saya keluar, ada apa? Pak, puji Tuhan Pak. Tuhan suruh saya. Ini ada berkat Tuhan buat Bapak. Oh ya, ini saya tahu kalau ini, saya bilang. Saya yakin ini masih Tuhan nih yang suruh. Pasti dari Tuhan. Kau Bapak tahu ada ceritanya, panjang saya bilang itu. Dia berikan sama saya. Dan itu uang puluhan kali lebih banyak dari yang saya butuhkan pada waktu itu, saudara. Berani sama Tuhan begitu. Oh ya, saya pernah cerita, ada hamba Tuhan lebih hebat lagi menurut saya dan lebih konyol ceritanya. Namanya Michael Ross Watson. Saya pernah ceritakan. Ini orang Inggris. Istrinya pengangkat anak beberapa anak orang Madura, saudara. Pernah tinggal lama di Madura. Ini lebih, menurut saya Tuhan lebih tanda petik sadis lagi. Dia di Jakarta, Tuhan ngomong gini. Berangkat ke Surabaya, ada pelayanan di sana. Dia kontak orang Surabaya, betul. Mereka lagi cari dia, diundang ke Surabaya. Dia hanya punya uang beberapa ribu rupiah. Dan uang itu cukup untuk ongkos dari tempat dia naik bis Damri ke Cengkareng. Oke, jadi dengan beberapa ribu rupiah tuh, nggak sampai 10.000, itu uang terakhirnya dia. Jadi orang bule bisa nggak punya duit tuh, saudara. Saya beritahu ya, jangan pikir orang bule semua kaya. Ini belajar ketaatan. Saudara akan diajar Tuhan dari waktu ke waktu seperti itu. Sampai di Cengkareng, antrian ke Surabaya itu panjang sekali. Dia antri. Tidak punya uang, tidak punya kartu kredit, tidak punya apa-apa, ikut ngantri. Orangnya tinggi besar. Jadi selama ngantri cuma lihat-lihat, siapa tahu ada teman jemaat gitu ya. Siapa tahu ini jemaat yang mau bayarin, siapa tahu ada yang murah hati. Enggak ada. Tidak ada orang kenal dia. Nah, setelah satu gitu, ini kan maju kan. Akhirnya tinggal beberapa orang, saudara. Di depan dia persis ini ada om-om gitu, setengah tua, agak pendek. Sudah megang uang di tangannya, sudah gelisah, ini om sudah gelisah. Ketika makin dekat, nggak ada uang. Dia hanya berdoa, Tuhan, Engkau yang suruh loh Tuhan, Engkau yang suruh. Saya terlokal Surabaya, mereka siapkan pelayanan. Kalau saya nggak datang gimana? Engkau yang suruh loh. Bahkan kalau sekarang nggak ada pun, untuk pulang ke tempat nginep nggak bisa, karena uangnya habis naik bis Damri, nggak ada uang sama sekali. Engkau suruh Tuhan, Engkau suruh Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Jadi sudah makin dekat. Tinggal orang dua. Om tua ini sama dia. Omnya pendek, dia tinggi. Jadi antri kan. Pas jatahnya om ini sampai di loketnya, petugas berkata, maaf Pak, tiket sudah habis. Bapak bisa naik flight berikutnya. Loh, tidak bisa. Saya terlambat, ada meeting bisnis penting. Ribut. Ini orang nggak ngurusi, ini ribut ya. Dia sendiri tegang. Kalau ini selesai, saya mesti ngomong apa gitu, nggak punya uang. Jadi sambil dia toleh-toleh gitu, dia ngelihat siapa tahu ada malaikat datang bawa uang, saudara. Ini om tua ribut, ngamuk rupanya, ngamuk besar dengan petugasnya. Nah ini kalau ketemu orang seperti ini, senangnya luar biasa, saudara. Apa yang terjadi? Emosinya meledak. Sudah ngamuk-ngamuk, mau tenang begitu membawa uang. Di tengah puncak kemarahannya, orang ini balikkan badannya, dan dia lihat tangan si Michael lagi begini, dibanting ini uang di tangannya. Nih katanya, langsung pergi pulang, saudara. Ini pendeta mau ngomong, ngunci, saudaraku. Uang di depannya, pergi ini orang. Dia mau ngomong nggak bisa, nih nguyur, pergi. Panggil taksi pulang. Dia mau manggil, ya jangan. Nah pada waktu itu ditanya, Bapak mau kemana? Surabaya, katanya. Namanya ini. Bayar Pak? Iya, bayar katanya. Bayar, saudara. Saya bilang, saya ketika ingat cerita itu, kenapa ya kita ini harus
mati itu. Karena kadang-kadang sampai sebegitu jauh loh Tuhan itu membawa kehidupan kita. Dia yang ngerti apa yang Bapak sebetulnya sediakan. Dibutuhkan hanya satu, obedience, ketaatan. Amin, saudara. Buka surat Galatia. Ini ayat luar biasa, saudara. Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. The Living Bible menerjemahkan kalimat pertama, hiduplah oleh roh, dengan kalimat yang bagus sekali. Saya bacakan buat saudara. Obey only the Holy Spirit instruction. Taati hanya instruksi daripada Roh Kudus saja. He will tell you where to go and what to do. Ia akan memberitahukan kepadamu kemana engkau harus pergi dan apa yang harus engkau kerjakan. Luar biasa. Hiduplah oleh roh itu artinya obey only the Holy Spirit's instruction. Taati saja perintah daripada Roh Kudus, instruksi daripada Roh Kudus, maka Dia akan menunjukkan kepadamu kemana engkau harus pergi dan apa yang harus engkau kerjakan. Kalau kita belajar untuk mendengar perintah daripada Roh Kudus, Dia akan memberitahukan kepada kita kemana kita harus pergi dan apa yang harus kita kerjakan. Di dalam hadiratnya, sekalipun semua berkat sudah Dia sediakan, setiap berkat rohani Dia sediakan buat kita, kalau kita tidak mampu menerimanya dan tidak mau menerimanya, semua toh tidak ada gunanya. Nah, Alkitab berkata taati hanya perintah atau instruksi Roh Kudus saja, maka Dia akan memberitahukan kepadamu kemana engkau harus pergi dan apa yang harus engkau kerjakan. Ketepatan kita melakukan apa yang Dia perintahkan akan membuat kerajaannya datang, hadiratnya dinyatakan, dan hidup kita, suasana sekitar kita akan berubah. Saya beri contoh apa yang terjadi tadi malam, saudara. Saya memang bingung dari sejak pertama Tuhan berkata begini. Langsung sampaikan firman Tuhan. Jadi saya nyampaikan aja apa yang Dia mau saya sampaikan. Setelah itu sepertinya selesai. Jadi saya nggak ngerti ini apa yang Tuhan mau kerjakan. Tapi saya belajar santai begini, saudara. Ya sudahlah, wong ini kebaktiannya Tuhan ya. Dia nggak mau berbuat apa-apa, ya sudahlah, suruh mereka pulang selesai. Saya juga enak buat saya lah. Tapi saya ngerti bahwa mesti ada sesuatu yang lain yang sebetulnya Dia sedang mau berikan buat jemaatnya. Sampai akhirnya kita mendoakan buku. Saya baru dengar kemarin malam dari Pak Marso, Ibu Puji di tengah-tengah kita. Ya, Ibu ya. Ada Ibu Puji ini melihat merpati yang warnanya kuning keemasan begitu ya, turun waktu kita berdoa untuk mendoakan untuk buku Hadirat Tuhan. Saudara, kalau Anda datang kemarin, saudara ngerti bahwa pada waktu kita mendoakan itu, Ribkah menaikkan pujian yang tepat sekali. Nah, itu pentingnya orang dalam roh harus ngerti apa yang Roh Kudus mau. Ketika keyboardnya itu mainkan lagu yang tepat, dan itulah saat yang Dia mau. Waktu kita semua sehati berdoa, Tuhan meneguhkan ada seorang ibu yang lihat merpati yang warna kuning, simbol glory, spirit of glory, roh kemuliaan itu turun. Lalu kemudian setelah itu kita tahu suasananya berubah. Yang biasa-biasa kita tahu tiba-tiba berubah menjadi lain. Itu hadirat Tuhan, saudara. Dalam porsi yang kecil sebetulnya, dibandingkan dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam firman-Nya, masih kecil sekali. Dan pada saat itulah sebetulnya atmosfer itu berubah. Dan kita tahu Dia sedang melawat kita. Kalau pada saat-saat seperti itu engkau ngerti instruksi daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita, saudara akan mampu tangkap apa yang Dia berikan atas kita pada hari itu. Nah, itu loh saudara pentingnya.
Jadi saya mau katakan sekali lagi, sudah bukan lagi aturan-aturan yang bisa membuat kita mengerti. Makanya saya berat sekali kalau kebaktian harus diatur dengan patokan-patokan yang mati. Saya khawatir dia tidak punya ruang gerak yang bebas, saudara. Lalu akibatnya tidak pernah ada penyegaran dalam hidup kita, karena waktu penyegaran itu hanya muncul dari hadirat Allah. Saya menghargai semua liturgi yang ada, tetapi waktu kita mengenal akan Dia dan apa yang Dia kerjakan, tidak pernah kita bisa predik, tidak pernah kita bisa duga apa yang sebetulnya Dia sedang kerjakan dan Dia mau kerjakan pada kebaktian-kebaktian tertentu. Nah, saudara, saya berdoa supaya kita makin menyadari pentingnya hal itu. Taati instruksi daripada Roh Kudus. Taati instruksi daripada Roh Kudus. Ayat yang terakhir, saudara sekalian. Lihat Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Galatia 6 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Kata kamu yang rohani itu bukan orang yang aktif ke gereja, orang yang Alkitabnya tebel, orang yang jalannya kayak malaikat. Bukan, saudara. Orang yang rohani, Amplified Bible mengatakan, you who are spiritual. Apa itu spiritual? Orang yang responsive to and controlled by the Spirit. Orang yang responsif, mau memberikan respon yang baik kepada Roh Kudus dan dikontrol oleh Roh Allah. Itu orang yang rohani, saudara. Bukan berapa hebatnya engkau mengerti akan ayat-ayat Alkitab, tapi sampai di mana engkau responsif, engkau meresponi Roh Kudus, dan engkau sedia dikontrol oleh Rohnya. Saudara, saya berdoa, sebetulnya di situ letaknya. Kalau kehendaknya jadi, kerajaannya akan turun. Kalau kerajaannya turun, itulah heavenly places, alam surgawi, tempat di mana setiap berkat rohani Tuhan sediakan buat kita. Saya dorong saudara, mulai hari ini, ambil waktu setiap hari bersekutu dengan Roh Kudus. Terus setiap hari belajar kenali Dia, belajar mengerti suaranya, belajar mengerti pimpinannya. Engkau dan saya akan dirubah. Dan kalau hidup kita ini penuh dengan hadirat Allah, dipenuhi dan dibanjiri dengan Roh Allah sendiri, saudara akan melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Tidak ada orang super, yang ada orang yang mau memberikan dirinya dipimpin dan dikontrol oleh Roh Allah. Seperti pipa pralon yang kosong. Beri hidup kita saluran daripada Tuhanmu. Saudara akan dipakai Tuhan. Bahkan saya mendorong saudara, ada teman yang sakit, yang butuh bantuan doa, butuh dukungan doa, datangi, doakan. Jangan, saya panggilkan pendeta ya, itu juga bagus saudara. Saya terbuka dan saya senang sekali. Tapi coba Anda berdoa juga untuk mereka, supaya tahu bahwa Allah memakai kita dengan cara yang sangat dahsyat. Saya mau ajak Anda belajar sesuatu. Dengar baik-baik. Hari ini sebetulnya Allah mengajar banyak hal langsung kepada kita. Saudara perhatikan. Hari yang pertama kita diganggu hujan luar biasa. Saat video diputar keras sekali. Saudara tahu ini belum ditutup sehingga atap sengnya itu menggema bunyinya keras sekali. Hari yang kedua kita belajar aneh sekali. Saat menjelang terakhir waktu berdoa untuk buku, malah dia turun melawat. Waktu kita mulai kebaktian, tiba-tiba satu karakter yang lain yang membuat kita berbahasa roh dengan, saya tahu seperti orang perang,
Dan itu yang mendorong keluar dari hati saya berkata, hujan berhenti. Berhenti, saudara. Bukan orang, enggak, Tuhan. Spirit of faith itu menciptakan boldness, keberanian. Saya teringat zaman tahun 79, Morris Sirlo buat KKR di Stadion Utama di Senayan. Hujan keras sekali. Dan dia berdoa hujan berhenti. Itu aneh sekali. Di stadion itu kering, di sekitarnya basah, saudara. Boldness, keberanian. Tuhan disebut sebagai El Gibor, Allah yang perkasa. Dari mana itu? Keberanian seperti itu. Bukan keberanian manusia. Manusia tidak bisa, saudara. Boldness dari Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur Tuhan mengajar kita sesuatu yang indah sekali malam ini. Seperti gelombang yang nyapu bergerak. Luar biasa. Itu milik saudara dan saya setiap hari. Setiap hari. Amin, saudara. Oh, dia bergelombang turun di tengah-tengah kita. Every day. Saya percaya setiap minggu itu milik kita. Asal kehendaknya jadi, kerajaannya akan ditegakkan. Saudara akan lihat manifestasi dari hadiratnya. Sejak Oktober yang lalu, tahun 92, Roh Kudus bicara pada saya. Aku lawat gerejamu dengan satu syarat. Ikuti apa yang aku ingin sampaikan kepada umat. Kalau Anda perhatikan, saya nggak tahu Anda bosan tidak. Selama setahun penuh, saya terus bicara soal salib dan nyangkal daging. Bisa dihitung berapa kali saya ngomong soal berkat. Terus. Kenapa? Saya beri Anda itu kuncinya sebetulnya. Hanya di situ, saudara. Kalau kedagingan kita masih kuat, tidak bisa dia bawa kita sampai ke dasar. Ingat, dia tidak pernah percaya orang yang hidup. Dia percaya pada orang yang sudah mati bagi dirinya sendiri. Hanya itu saja. Secara pendengaran telinga, lebih enak kalau saya bicara tentang seperti 3 hari ini. Pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Lebih enak. Lebih tidak enak saya kalau bicara soal salib, soal nyangkal daging, soal darah, soal korban. Padahal sebetulnya itu intinya, saudara. Kalau sungguh mengerti apa hakikatnya itu, saudara tahu luar biasa. Alkitab berkata, Yesus, the Holy Spirit from within, Roh Kudus yang dari dalamnya, yang mendorong dia ke padang gurun. Tahukah saudara, ayat itu tuh artinya begini. Secara kemanusiaan, bukan Yesus yang berkehendak ke sana. Artinya Yesus tidak berkehendak ke padang gurun. Tapi Roh Allah berkehendak ke padang gurun. Tapi karena Yesus belajar mati dari kedagingannya. Kok tahu dari mana? Ingat, waktu dia dibaptis, Bapak berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dalam bahasa aslinya, tata bahasa yang dipakai itu, kepadanya aku berkenan, itu bukan pada saat itu dia berkenan, tapi selama hidupnya ini aku berkenan. Kapan itu? Sejak lahirnya sampai dibaptis, dia berkata aku berkenan. Jadi bukan pada waktu dia dibaptis terus Bapak berkenan karena baptisannya. Bukan hanya karena baptisannya Bapak berkenan. Rupanya selama hidupnya 30 tahun itu dia berkata aku berkenan kepada anakku ini. Dari mana perkenan itu? Ketika kedagingan kita dikikis makin habis, makin lenyap. Kita ikuti perintah the Holy Spirit from within. Roh Kudus yang dari dalam ini mendorong kita. Saya beritahu saudara, setiap kali engkau masuk kamarmu, pejamkan mata, engkau berdiam diri dan berkata, Roh Kudus, saudara akan tahu dia ada bersama dengan engkau. Dan engkau bisa merasakan, tidak usah heran kenapa berdoa berjam-jam. Bukan ngomong minta-minta berjam-jam, saudara.
tetapi persekutuan dengan Dia. Salomo berkata, jangan tergesa-gesa keluar dari hadapan rajamu. Jangan tergesa-gesa keluar dari hadapan rajamu. Kalau engkau belajar tinggal dan diam dalam hadiratnya, jangan tergesa-gesa pergi, saudara. Di situ ada kemuliaan, di situ ada anugerahnya. Amen, saudara. Teman-teman pemain musik, hari ini Anda luar biasa. You know the heart of the Holy Spirit. Hari pertama kurang, hari ini luar biasa. Karena mereka ngerti, mereka bisa persis masuk pada saat Dia turun bekerja. Mereka bisa masuk, dan itu yang memberikan jamahan. Banyak orang berkata, Roh Kudus terbang dengan sayap pujian penyembahan kita. Dia punya healing wings, sayap kesembuhan. Ketika Dia terbang, kesembuhannya di mana-mana, saudara. Seperti gelombang turun melanda kita. Itu milikmu setiap hari, saudara. Amen. Ingat, bukan di Gibeon, bukan di Gunung Sion, di bait Allah Salomo. Shekinah dinyatakan. Kabut, His visible splendor kelihatan. Saya berdoa, mulai malam hari ini, saudara pulang berkata, Roh Kudus, sorry, selama ini saya diamkan kamu bertahun-tahun. Saya hanya pakai engkau untuk bahasa lidah keras-kerasan sama tetangga. Amin. Enggak lebih dari itu. Ngomong sorry, saudara ya, itu menyudutkan Dia. Bicara dengan Dia. Ini luar biasa. Beberapa kali dalam pengalaman hidup saya, bahkan sering kali ketika Dia mengajar, ketika saya duduk, saya seperti lihat ada orang duduk di depan saya ini, dan Dia bicara tentang firman Tuhan, meninggikan Yesus, buka rahasianya. Saya berdoa pengalaman yang sama jadi milik saudara. Sejak Desember tahun lalu, beberapa kali dalam kebaktian, saya sering kali berkata, saya melihat di belakang sana ada seperti semacam kabut tipis yang di atasnya. Hari ini saya lihat hal yang sama. Kelihatan sekali. Saya berdoa, satu kali saudara dibuka mata rohanimu untuk melihat akan kemuliaannya. Itu yang membuat kita bisa bertahan dan kuat, saudara. Ngerti? Engkau boleh dihantam di terpa badai. Setiap kali matamu melihat akan penyertaannya, engkau tahu dan engkau tahu dan engkau tahu Tuhan bersama dengan kita. Amin, saudara. Kita berdoa bersama-sama.